Di antara padatnya aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menguatkan iman, menata hati, dan memperbaiki diri. Inilah Kultum, tausiah singkat penuh makna, sebagai pengingat dalam setiap langkah kehidupan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa mawala. Wa ba'du. Teman-teman pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belakangan ini frasa healing barangkali akrab di telinga kita, barangkali sering kita dengar dan sering kita ketemukan di media sosial dan lain sebagainya, bahkan sampai menjadi salah satu tema kajian, hilang untuk healing. Namun apa itu healing? Barangkali healing adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan kepenatannya, untuk menghilangkan rasa stresnya, rasa malalnya, rasa bosannya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Islam menyoroti healing ini? Di Quran sebenarnya banyak ayat-ayat yang menyarankan kita untuk healing. Salah satunya di Tabarak, itu yang paling sering kita dengar, fantasyiru fil ardi, dan kamu jalan-jalan saja di bumi itu. Kamu cari tempat-tempat yang menenangkan kamu, yang menjadikan kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mendapatkan bisa tafakur, bisa tadabbur, dan lain sebagainya. Akan tapi teman-teman sekalian, kadangkala ketika orang tersebut itu healing, di tempat healingnya mungkin di gunung, di laut, atau di sungai, atau di tempat-tempat yang tenang, di waktu itu dia tenang, di waktu itu dia meninggalkan atau melupakan stresnya, melupakan kerjaannya dan stresnya. Tapi tetapi ketika pulang, stres itu balik lagi. Yakni ketenangannya didapat adalah ketenangan sesaat saja. Nah, sebenarnya apa yang salah ini? Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, fil qalbi faqatun la yasudduha ilal iqbali 'ala Allah. Di hati itu ada faqah, ada ruang hampa yang dia tidak akan bisa diisi oleh hal yang lain, oleh harta, oleh jah, oleh ketenangan-ketenangan duniawi yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilal iqbali 'ala Allah, kecuali penerimaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika penerimaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang di hati kita, maka ketenangan itu akan juga datang kepada kita. Nah, dan ada ayat yang sangat-sangat populer yang sering kita dengar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mendatangkan ketenangan. Jadi bukan semata-mata gunung itu yang mendapatkan ketenangan, bukan semata-mata laut itu yang mendatangkan ketenangan, dan bukan semata-mata sungai itu yang mendatangkan ketenangan. Akan tapi iqbal ala Allah yang mendatangkan ketenangan. Sebagaimana dulu ada kisah Fudail bin Iyad, salah satu ulama yang terkenal, dulunya adalah seorang pembegal, seorang yang penjahat lah ya bahasa kita sekarang. Kemudian ketika dia naik ke suatu atap rumah mau mencuri, beliau mendengarkan ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah waktunya sekarang bagi orang yang beriman untuk menghusukkan hatinya untuk apa? Untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fudail bin Iyad menjawab, qala bala qad ana. Nah, ya Allah, sekarang sudah waktunya kami untuk menghusukkan hati kita untuk mengingatmu. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya zikir itu ya tidak semata-mata mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, dan seterusnya. Syukur itu termasuk juga zikir. Kita sabar itu juga termasuk zikir. Maka dengan zikir ini yang jangkauannya luas ya, tidak hanya dengan menyebut, walaupun menyebut nama Allah itu juga termasuk zikir, itu yang sejatinya akan mendatangkan ketenangan. Nah, kalau kita tarik lagi kepada healing sekarang yang lari ke gunung, lari ke sungai, lari ke laut, maka ini kita bisa tarik benang merahnya bahwa perjalanan kita ke gunung itu untuk mencari bahwa
dunia yang sangat luas saja ini bisa diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang maha hidup, wala yamut, dan tidak akan mati, dan terus-menerus mengurusi. Maka kita yang kecil ini akan sangat tidak mungkin ketika ditinggalkan kita dapat masalah. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mendatangkan ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan yang sementara. Ketika kita pergi ke sana, kita tenang, tapi ketika pulang, kosong lagi. Nah, begitulah sifat hati. Maka para ulama mengatakan, ini agak melebar tapi masih terkait, bahwa perut butuh makanan, akal juga butuh makanan, hati juga butuh makanan. Perut makannya dengan apa yang kita makan sekarang, pikiran dengan ideologi, bacaan dan lain sebagainya, hati makanannya dengan ilmu dan dzikrullahi ta'ala. Hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja menyimak Kultum. Semoga setiap nasihat yang tersampaikan menjadi amal jariah dan penyejuk jiwa. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Sampai jumpa di Kultum Prameswara 103,9 FM.